Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Juga ketika menemukan sebuah masalah, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga akan mendapatkan solusi yang terbaik. Itu doa saya ataupun harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, karena memasuki pergantian bulan, yaitu eh, bisa dikatakan awal bulan September ya, kira-kira seperti itu ya. Dan ini akan saya mulai pertanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4, artinya 3 hari ke depan. Kalau harinya saya mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Terus masalah tema, kali ini saya akan mengambil suatu tema, keberuntungan apakah yang akan terjadi, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan terjadi ya, memasuki bulan September ini, tentunya seperti tema di 3 hari ke depan ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Tetap ya, untuk informasi yang terakhir, apapun uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat luas, bersifat general, kan seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya, karena dengan konsul secara pribadi saya tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian, dan itulah yang akan saya fokus, yang akan saya tembak. Kalian akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat, kira-kira seperti itu ya, karena sudah banyak sekali alhamdulillah yang konsultasi selama ini, tembakan saya akurat, mengena ya. Oke cepat ya, langsung saja saya akan menarik energi kalian, semoga akan bisa selaras ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya dulu. Di sini ada zodiak Virgo ya, artinya zodiak Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, langsung saja kita buka keberuntungan apakah yang akan didapatkan zodiak Virgo di hari ke depan. Kita lihat dulu untuk asmara dulu ya. Virgo, di sini masalah asmara, kartu utama kalian muncul The Devil ya. Ini ada sepasang kekasih di rantai ya. Belakangnya ada iblis ataupun syaitan ini ya. Kenapa dengan Virgo ya? Terus dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles, itu ada 3 orang bertaburan 10 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Ini harap berhati-hati zodiak Virgo. Bertanya kalian akan ada suatu godaan ya. Bisa saja ini sudah terjadi, bisa belum terjadi, bisa akan terjadi. Ini jelas karena di sini ada muncul The Devil, artinya harap waspada ya. Mungkin ketika kalian menginginkan adanya suatu kestabilan ya, secara kebahagiaan, keharmonisan ya. Ini kelihatannya Virgo terhalang gitu loh. Terhalang adanya suatu energi yang benar-benar energi negatif, dan ini jelas tidak bisa dipungkiri ataupun tidak bisa dibohongi. Kalian tertembak adanya suatu black magic. Jadi membuat suasana asmara kalian mungkin dulu ataupun kemarin itu masih lancar ya, masih stabil, masih harmonis. Di sini kelihatannya ada kendala gitu loh. Mungkin akan terjadi selisih paham antara kalian sama pasangan. Ada suatu situasi yang memanas lah, kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles. Nah, di sini saya menangkap ya, bisa dikatakan secara kebahagiaan ya, ataupun secara selaras energi kalian sama pasangan itu sebetulnya bagus di sini ya, gitu loh. Kartu confirm mengatakan seperti itu, sebetulnya bagus ya. Cuman di sini kelihatannya ada seseorang yang sedang memantau kalian dari jauh. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, ini kelihatannya ada seseorang yang memantau kalian dari jauh. Bisa dikatakan orang ini agak sedikit toksik ya kalau saya menangkap energinya, dan membuat dan membuat akhirnya yang tadinya itu baik ya, ini akan menjadi kacau di sini gitu loh. Kira-kira seperti itu karena jelas di sini bertaburan 10 koin gitu. Artinya apa? Ini artinya ketika kalian tidak ada sendatan di masalah The Devil ya, tidak adanya suatu pengiriman energi negatif, bisa saja ini akan mendapatkan suatu kestabilan yang luar biasa, adanya rasa senang, rasa kebahagiaan. Nah, berhubung kalian sudah istilahnya itu sudah tertahan. Di kartu pertama kalian tertahan adanya The Devil. Maka di sini pencapaian dan harapan kalian itu seakan-akan terpending, sobat. Apalagi di sini saya menangkap ada suatu orang yang toksik yang sedang mengawasi kalian dari jauh. Begitu loh. Jadi orang ini bisa dikatakan tidak senang lah ketika melihat asmara kalian tuh bahagia, tentram, adem. Itu dia tidak senang gitu. Nah, dia senang kalau melihat kalian dalam membina hubungan asmara itu adanya suatu perselisihan. Dia senang seperti itu gitu. Jadi tujuannya memang kurang baik ya, sehingga dia mengirimkan adanya suatu black magic. Harap berhati-hati ya. Ini bisa mengganggu asmara yang semula damai dan tentram, bisa adanya suatu bergejolak di sini. Oke, nanti saya deteksi. Terus untuk masalah pekerjaan, kartu utama kalian muncul Ace of Cup. Nah, itu ada tangan keluar dari awan memegang cup ya. Atasnya ada seperti burung merpati tuh yang mau masuk dia. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of One. Ya, ini jelas ya. Tangan keluar dari awan memegang tongkat ini ya. Dan tongkat ini sedikit ada daunnya, sobat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo, bisa dikatakan kalau masalah pekerjaannya ataupun karir, insya Allah di 3 hari ke depan ini akan adanya suatu pencapaian gitu loh. Jadi adanya rasa suatu kesenangan tersendiri dalam hati kalian. Nah, seperti itu ya. Contohnya begini, ketika kalian dulu ataupun kemarin belum bisa mencapai target ya, apalagi belum bisa terwujudnya suatu harapan, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Nah, ini tergambarkan di 3 hari ke depan bisa saja ini akan membuat kalian senang gitu loh, membuat kalian bahagia. Artinya apa? Ini kan melambangkan seperti piala gitu loh. Ya, ibaratnya kalian itu lomba lari ataupun lomba apa. Nah, kalian itu menang gitu loh. Dan itu akan membuat kebahagiaan ataupun membuat kebanggaan buat kalian sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini terlihat bagus lah untuk energi zodiak Virgo kali ini di 3 hari ke depan ya, kelihatannya kalian diuntungkan. Jadi ada rasa senang, rasa gembira. Nah, kan seperti itu ya. Bisa saja ini juga akan menerima suatu hadiah-hadiah. Hadiah kan macam-macam, bisa berupa bonus, bisa berupa keuangan, bisa bisa dikatakan nama kalian akan baik. Kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu SO1. Artinya apa?
Artinya di sini ya ketika kalian ingin adanya suatu peningkatan grafik ya, adanya suatu apa ya, kalian tidak mau stuck, adanya suatu peningkatan grafik, entah itu kalian, menginginkan adanya suatu perkembangan ya. Di sini kelihatannya kalian harus disuruh lebih bisa mengolah pemikiran sobat. Jadi gini artinya, munculkan ide-ide kreatif kalian. Nah, seperti itu ya. Ketika sudah muncul ide-ide kreatif, ya, ketika sudah muncul solusi, ya kalau bisa jalankan. Nah, di sini akan nampak lebih bagus lah. Bisa dikatakan nampak lebih bersinar nantinya gitu. Karena as of one ini menggambarkan ketika kalian bekerja ataupun ketika kalian mempunyai karir, semakin kalian bisa mengolah ataupun semakin kalian bisa mengembangkan pemikiran kalian untuk menemukan ide kreatif ataupun solusi. Di sini akan bertambah bagus gitu, akan bertambah baik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ini akan menemukan sebuah kestabilan. Artinya membuat kalian senang. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat dulu di keuangan. Di sini ada Queen of Pentacles sobat. Ada Queen ini bisa dikatakan ratu aja ya. Ratu duduk ya sedang membawa koin besar. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles. Itu ada prajurit naik kuda sedang membawa koin ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Yuda Virgo bisa dikatakan di sini ada Queen of Pentacles. Artinya secara keuangan sih apa ya? Insya Allah di 3 hari ke depan ya tidak terlalu buruk-buruk amat sih Yuda Virgo. Cuman saya menangkap di sini mungkin gini ya. Ketika kalian akan mendapatkan suatu rezeki ataupun akan mendapatkan rezeki pun ya, di sini saya menangkap adanya suatu energi pemikiran, adanya suatu energi renungan. Kenapa seperti itu? Padahal saya mengatakan akan dapat suatu rezeki ataupun mendapatkan suatu rezeki. Nah, kenapa kok saya mengatakan energinya Virgo ini terlihat seperti ada renungan, terlihat ada suatu pemikiran. Karena apa? Ya bisa saja mungkin ketika kalian akan mendapatkan suatu rezeki, dianggap rezeki, tapi pengeluaran kalian itu ya juga besar. Nah, gitu loh. Bisa dipahami sobat ya. Kalian mendapatkan rezeki, ya, mendapatkan pemasukan keuangan, cuma di sisi lain apa ya istilahnya tuh kalian juga akan adanya suatu kebutuhan yang besar juga gitu loh. Ya. Contohnya, oh saya mendapatkan uang sekian, tapi di situ uang itu apa ya? eh, Kalau kata orang Jawa itu uang itu wis ono jogone gitu loh, buat jaga-jaga. Nah, ya bisa dipahami ya seperti itu. Jadi sekali lagi ketika kalian mendapatkan uang, bahwa uang itu sudah akan ada jatahnya tersendiri. Nanti buat bayar ini, buat bayar ini, buat keperluan ini, buat keperluan ini. Nah, itu yang saya maksud. Nah, gitu loh. Jadi saya tertangkap jelas energinya itu bahwa kalian tuh sedang merenung biarpun ada suatu keuangan, biarpun ada suatu keuntungan yang mungkin bisa dikatakan apa ya, sedikit kurang berimbang lah. Nah, seperti itu ya. Cuman tidak terlalu buruk sih ya, masalah keuangan gitu loh di 3 hari ke depan. Masih ada tanda-tanda peluang rezeki juga di sini. Tergantung kalian menjemputnya ya. Terus dikonfirmasi sama kartu kenik ya. Ini ada Click of Pentacles ya. Ini bisa dikatakan apa ya? Zodiak Virgo ini sebetulnya gini ya. Ketika kalian mempunyai keuangan, di sini kelihatannya kalian itu sudah mempunyai pandangan ke depan gitu loh. Mau apa? Uang ini mau saya apakan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya di sini nyambung ya. Queen of Pentacles sama kartu Click of Pentacles. Kan seperti itu. Kalian di Queen of Pentacles ini menggambarkan akan ada suatu keuangan yang masuk ya. Di sisi lain, ketika kalian sudah mempunyai keuangan, nah di sini tuh kalian sudah adanya suatu pandangan ke depan. Buat apa nanti uang ini? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ya bisa dikatakan nantinya ya memang buat keperluan, cuman di sini menggambarkan bahwa kalian apa? Harus bisa menata keuangan dengan baik, sobat. Nah, seperti itu ya. Ya memang kalau ketika kita mempunyai hutang yang perlu dibayar ya, ataupun kebutuhan yang perlu dibeli, cuman di sini harus adanya suatu pengontrolan. Meskipun kalian sudah memiliki rencana nanti uang ini buat ini, buat ini, buat ini, tetap kalian harus bisa mengontrol, sobat. Kira-kira seperti itu ya. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai sembrono lah. Nanti kalian akan kesulitan sendiri. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya.
Ini luar biasa ya. Untuk Zodiak Virgo harap berhati-hati, energinya sangat kuat ya. Saya barusan adanya suatu seperti sentekan ataupun sendatan di sini. Ini awas awas berhati-hati energi Zodiak Virgo ya. Ini kelihatannya bisa dikatakan ada suatu masalah yang rupanya saya menangkap suatu terawangan juga di sini. Sebagian besar ini dari Zodiak Virgo akan apa ya? Ya akan kacau lah, akan sedikit kacau gitu loh. Benar-benar memanas situasi asmara kalian. Seperti itu ya. Cuman di sini kalau bisa ya harap bisa mengontrol lah masalah emosi gitu loh. Karena jelas di sini adanya suatu godaan sobat gitu. Godaan itu macam-macam. Bisa orang ketiga yang akhirnya membuat kalian konflik ya. Bisa selisih paham, bisa gara-gara omongan kecil akhirnya saling memanas. Entah kalian sama pasangan ataupun pasangan sama kalian. Kira-kira seperti itu. Di sini akan ada suatu gejolak ya. Harap berhati-hati. Kalau bisa ini dinetral sobat ya. Karena saya menangkap apa di sini? Saya menangkap ini adanya suatu apa ya? Seperti adanya suatu ikatan juga gitu loh. Ketika kalian biarkan, ya bisa saja ini terjadi akan berlarut-larut. Biarpun saya mengatakan mentoknya ataupun batasnya itu di 3 hari ke depan. Nah, kan seperti itu. Ini ketika dibiarkan, ya akan terus ini. Seperti itu. Nah, beda lagi ketika mungkin tidak muncul the devil ya. Nah, itu beda lagi. Meskipun ada sedikit masalah bisa saja ketika saya mengatakan di 3 hari ke depan, ya setelah itu ya mungkin akan ada suatu apa ya? Akan ada suatu standar lagi ataupun akan ada suatu kestabilan lagi. Kan kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalian muncul the devil. Nah, ini apa ya? The devil ini bisa dikatakan sulit lah ketika tidak adanya suatu penetralan. Ini akan sulit gitu loh. Bisa saja ini lebih dari 3 hari nantinya. Kalau dibiarkan ya akan lebih terus selamanya gitu loh. Harap berhati-hati ya ketika kalian ingin adanya suatu kestabilan ya, kalau bisa dinetral. Nah, seperti itu. Sering saya mengatakan ketika kalian bisa untuk menetralkan sendiri ya silakan. Ketika kalian tidak bisa ya ikhtiarkan. Ya, karena apa? Ketika tertembak di satu titik, sering juga saya mengatakan ini akan berimbas sama yang lain. Di pekerjaan kena, di asmara kena, di kesehatan kena, dan lain-lain. Itu karena kan memang energi negatif itu tujuannya seperti itu sobat itu. Ingin membuat kekacauan di dalam kehidupan kita, ya, ingin membuat keterperosokan dalam kehidupan kita. Memang seperti itu ya. Harap berhati-hati ya untuk Zodiak Virgo ya. Jadi bisa dikatakan keberuntungan apakah yang akan bisa kalian dapatkan ya intinya asmara mungkin kalian masih belum diuntungkan karena saya menangkap ya itu tadi adanya suatu kiriman black magic ya bagian besar ini ya presentasinya kalau ketika mungkin kalian di 3 hari ke depan masih baik-baik saja ya berarti kalian komunitas terkecil dan kalian diuntungkan ini yang komunitas terbesar ya kan sering saya mengatakan saya itu memprediksi untuk menarik suatu persentase terbesar nah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ini energinya terlalu kuat ya Virgo ya, sangat-sangat memanas sekali. Terus di pekerjaan ini syukur alhamdulillah ya. Kalau saya menangkap di sini akan adanya suatu pencapaian tersendiri sih, akan adanya suatu apa ya kebahagiaan tersendiri. Seperti itu saya menangkap secara terawangan juga di sini bisa dikatakan ya benar-benar stabil gitu loh. Tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan. Cuman ya tetap ya jangan dibiarkan karena kalian dikasih warning, dikasih petunjuk di masalah asmara. Artinya apa? Yang asmara kalian banyak yang tertembak di sini. Entah itu yang single, entah itu yang masih pacaran, entah apalagi yang sudah menikah di sini. Harap berhati-hati gitu loh. Ya. Sebelum ini akan merambat ke pekerjaan. Nah, seperti itu. Ya bisa difahami sobat ya. Sekali lagi kalau masalah keberuntungan yang akan berpihak sama kalian di pekerjaan, saya mengatakan iya, akan ada suatu keberuntungan ya. Kalau di masalah keuangan, ini tetap sama ya. Kalau secara keuangan sih saya menangkap apakah Zodiak Virgo akan adanya keberuntungan ya, di 3 hari ke depan. Saya menyatakan ya memang ada, cuman di sini harap dikontrol saja gitu loh ya. Masalah pemasukan dan pengeluaran jangan sampai lebih besar pengeluaran kalau bisa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian memang akan dapat rezeki. Kalian memang akan dapat suatu pemasukan. Ini persentase terbesar Zodiak Virgo ya. Benar-benar diuntungkan. Cuman di sini harus adanya suatu pengontrolan. Karena kalau kalian salah langkah, kalian akan semakin terkikis habis uang kalian. Nah, ketika ada kebutuhan yang mendesak, kalian akan kesulitan di sini. Makanya ini tergambarkan kalian tuh sudah ada keuangan nantinya. Cuman kalian tuh juga berpikir gitu. Uang ini istilahnya gini. Bagaimanakah saya untuk bisa mengolah keuangan ini?
Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang saya tangkap dari energi kalian. Jadi kalian tuh berpikir bagaimana untuk mengolah ataupun mengatur secara pengeluaran. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau masalah diuntungkan sih, ya saya mengatakan ini persentase terbesar. Alhamdulillah, eh, keberuntungan yang akan bisa kalian dapatkan di seputar keuangan juga. Seperti itu ya. Oke sobat ya, untuk sobat Virgo, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga bermanfaat. Yang jelas, yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, seperti itu, biar tidak terjadi saling menyalahkan. Tetap saya kembalikan sama kalian, mau percaya atau tidaknya. Tetap di segmen terakhir, saya selalu mengatakan, ketika kalian dalam masalah, apalagi sudah tidak wajar, dan kalian sudah mendapatkan suatu tanda-tanda ataupun petunjuk, jangan dibiarkan sobat. Kan seperti itu. Bagaimana cara untuk bisa menetralkan agar tidak terjadi suatu konflik, tidak terjadi suatu keterperosokan dalam hidup ya. Ya dua syaratnya gitu loh. Perkuat doa ya, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti cara pembukaan aura ataupun cara menetralkan aura. Kan seperti itu. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka jadi kepositifan. Kerezekian itu kan bisa lancar. Minimal akan bisa menekan suatu masalah yang tadinya itu besar ya, akan masuk dalam kehidupan kalian itu bisa ringan gitu loh. Karena sudah terbackup dulu sama energi positif. Nah, ketika kalian biarkan sobat, ada suatu energi negatif, apalagi ada suatu penutupan aura, ya bisa saja kebalikannya. Gitu. Kalian akan merasa terstop adanya suatu kepositifan, kerezekian itu seakan-akan terstop, terpending. Apalagi suatu masalah, bisa saja masalah yang itu tadinya ringan akan menjadi besar. Nah, gitu loh, akan menjadikan sebuah konflik yang sangat memanas di sini. Jadi kebalikannya gitu loh. Nah, seperti itu ya. Nah, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah seperti ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Dalam arti ketika kalian sudah merasakan ya ayolah diikhtiarkan. Ketika kalian ingin merubah nasib. Sekali lagi ya, harus seperti itu. Harus kita sendiri yang merubah. Nasib tidak mau berubah otomatis. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.